Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan kita bisa memulai atau melakukan pembelajaran pada hari ini dengan baik. Nah, hari ini kita bertemu kembali dengan materi yang baru ya. Dan kita akan membahasnya pada hari ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita dapat bermakna. Nah, untuk itu siapa yang memimpin doa untuk hari ini? Silakan. Ya, Randy, silakan dipimpin doanya. Baik, terima kasih Randy. Nah, sebelum itu Ibu juga akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Coba diperhatikan teman-teman sebangkunya apakah ada yang tidak hadir. Namun Ibu rasa semua hadir ya. Baik, terima kasih karena sudah hadir pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin mengetahui, ada nggak yang ingat materi kita minggu lalu apa? Ya, benar. Materi minggu lalu adalah konsep bangun datar. Nah, selain konsepnya juga kita sudah membahas tentang jenis-jenis bangun datar. Ada yang ingat nggak apa aja sih bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari bangun datar? Ya, ada persegi. Selanjutnya, persegi panjang, segitiga, ya, layang-layang, belah ketupat, yang keenam, jajar genjang, trapesium, dan ya, lingkaran. Betul sekali. Berarti anak-anak sudah memahami ya tentang konsep bangun datar dan jenis-jenisnya. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang konsep simetri, yang mana ada simetri lipat dan simetri putar, yang mana Ibu sudah tulis juga di papan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan konsep simetri. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi konsep simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan dan mempraktekkan simetri lipat dan simetri putar menggunakan kertas. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke anak-anak, sebelum masuk ke materinya, Ibu akan memberikan sebuah cuplikan video yang dimana mengenai konsep simetri lipat dan simetri putar. Maka dari itu anak-anak wajib untuk menyimaknya ya. Pernahkah kamu membuat origami? Bukankah itu menyenangkan? Saat membuat origami, pasti memutar dan melipat kertasnya. Ternyata, ketika membuat origami, kita telah menggunakan sifat bangun datar, yaitu simetri putar dan simetri lipat. Apa itu simetri putar? Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar, di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar. Mari kita lihat simetri putar persegi. Putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, putaran keempat. Jadi persegi memiliki 4 simetri putar. Mari kita lihat simetri putar persegi panjang. Putaran pertama, putaran kedua. Jadi persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Mari kita lihat simetri putar pada segitiga sama kaki. Putaran pertama. Jadi segitiga sama kaki memiliki 1 simetri putar. Mari kita lihat simetri putar pada belah ketupat. Putaran pertama. Putaran kedua. Jadi belah ketupat memiliki 2 simetri putar. Simetri putar pada jajar genjang. Putaran pertama. Putaran kedua. Jadi jajar genjang memiliki 2 simetri putar. Selain diputar, bangun datar juga bisa dilipat apabila memiliki sumbu simetri.
Apa itu simetri lipat? Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar yang membaginya sama besar. Garis yang membagi dua bangun datar secara kongruen disebut garis simetri atau sumbu simetri. Mari kita lihat simetri lipat pada bangun datar persegi. Lipatan pertama, lipatan kedua, lipatan ketiga, lipatan keempat. Jadi, persegi memiliki 4 simetri lipat. Mari kita lihat simetri lipat pada bangun datar persegi panjang. Lipatan pertama, lipatan kedua. Jadi, bangun datar persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Mari kita lihat simetri lipat segitiga sama kaki. Lipatan pertama, jadi segitiga sama kaki hanya memiliki 1 simetri lipat. Simetri lipat pada bangun belah ketupat. Lipatan pertama, lipatan kedua. Jadi, belah ketupat memiliki 2 simetri lipat. Simetri lipat jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Oke anak-anak, bagaimana, sudah disimak ya videonya? Ya. Nah, dari video yang anak-anak telah simak tadi, coba sebutkan apa saja isi dari video tersebut. Ya, di video tersebut membahas tentang pengertian dari simetri lipat dan simetri putar. Nah, apa sih itu simetri lipat? Ada yang tahu? Coba disebutkan. Ya, simetri lipat merupakan jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bangun datar yang membaginya sama besar. Nah, lalu untuk simetri putar itu sendiri itu apa? Ada yang tahu? Ya, kita bahas bersama-sama ya. Nah, simetri putar merupakan jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar yang dimana putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar. Ya. Nah, selain pengertian dari simetri lipat dan simetri putar dalam video tersebut juga dijelaskan bangun datar apa saja yang mempunyai simetri lipat dan simetri putar serta jumlah simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Nah, itu dari isi video dari yang telah anak-anak simak tadi. Nah, baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok belajar, yang dimana kelompok belajar ini bertujuan untuk anak-anak bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Nah, setiap kelompok memiliki 4 orang anak. Nah, silakan dibentuk dahulu kelompoknya, dimana terdiri dari 4 orang anak setiap kelompoknya. Nah, jika sudah terbentuk kelompoknya, setiap kelompok wajib memperhatikan dan mengikuti demonstrasi yang akan Ibu lakukan untuk menentukan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Nah, di sini Ibu sudah memiliki kertas. Nanti Ibu akan membagikannya kepada masing-masing kelompok, ya. Ya. Pertama-tama kita akan mulai dari simetri lipat. Nah, di sini yang telah Ibu bagikan tadi kertasnya, coba dibuka dulu. Nah, ini kertasnya berbentuk apa ya? Ya, berbentuk persegi panjang. Nah, lalu bagaimana sih cara menentukan simetri lipat dari persegi panjang? Nah, caranya yang pertama yaitu sediakan kertas yang berbentuk persegi panjang seperti ini, lalu lipatlah menjadi 2 bagian yang sama. Kita lipat seperti ini menjadi 2 bagian yang sama, ya, seperti ini. Lalu buka lipatan tersebut. Kita buka sekarang, setelah dilipat kita buka. Nah, di tengah-tengah terdapat bekas lipatan, yang dimana bekas lipatan tersebut anak-anak bisa tulis dengan pulpen ataupun pensil garis sumbu simetri seperti ini misalkan. Nah, tadi ini setelah dilipat kita buka. Nah, bekas lipatannya kita bisa tuliskan garis sumbu simetri. Nah, garis sumbu simetri inilah yang dimaksud dengan simetri lipat. Nah, seperti ini. Nah, kita coba lagi ya.
Nah, kita melipat kertas yang tadi menjadi dua bagian yang sama, tapi melipatnya ke bawah. Ke bawah, melipatnya seperti ini. Ya, dilipat. Nah, harus saling menutupi dengan tepat, seperti ini. Ya. Nah, lalu buka lipatan kertas seperti tadi. Buka. Nah, terdapat bekas lipatan, yang dimana bekas lipatannya juga kalian bisa buat menggunakan pensil atau pulpen garis sumbu simetri. Nah, seperti ini garis sumbu simetri, dan garis sumbu simetri inilah yang disebut dengan simetri lipat. Nah, dari kita lipat, lalu kita buka, kita lipat, yang dimana menutupi bagiannya dengan tepat, lalu kita buka. Di bekas lipatannya terdapat garis sumbu simetri. Inilah yang dimaksud dengan simetri lipat. Ya. Nah, kita coba lagi ya. Nah, ini kertas yang tadi. Nah, sekarang kita coba lipat diagonal. Nah, seperti ini, lipat diagonal. Nah, apakah saling menutupi? Nah, ternyata tidak. Dengan kita melipat secara diagonal, ada bagian yang tidak tertutupi dan masih ada bagian yang terlihat seperti ini, ya. Nah, maka ini bukan simetri lipat karena tidak menutupi bagian yang sama, ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana bangun datar lainnya ya. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa gambar. Nah, yang pertama ada persegi. Nah, berapa ya persegi memiliki simetri lipat? Nah, coba anak-anak lihat persegi ABCD. Nah, menurut anak-anak berapa simetri lipatnya? Nah, anak-anak bisa melihat dari garis sumbu simetrinya ya. Ada yang bisa menebak berapa simetri lipatnya? Ya, benar. Persegi memiliki 4 simetri lipat. Ya. Nah, selanjutnya ada segitiga sama sisi. Ayo, ada yang bisa menebak berapa simetri lipatnya? Ya, simetri lipat dari segitiga sama sisi ada 3. Ya, selanjutnya ada segitiga sama kaki. Ada berapa? Ya, segitiga sama kaki hanya memiliki 1 simetri lipat. Nah, selanjutnya ada layang-layang. Ya, layang-layang ini sama dengan segitiga sama kaki, yang dimana hanya memiliki 1 simetri lipat. Nah, untuk selanjutnya ada belah ketupat. Ada yang bisa menebak? Ya, belah ketupat memiliki 2 simetri lipat. Nah, lalu ada jajar genjang dan lingkaran. Nah, untuk jajar genjang sendiri tidak memiliki simetri lipat. Namun untuk lingkaran memiliki simetri lipat yang tidak terhingga. Nah, itulah tentang bangun datar lainnya mengenai simetri lipat. Nah, anak-anak, kita sekarang akan lanjutkan ke simetri putar. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah kertas juga. Ya, kertasnya. Kertas ini berbentuk, di mana kertasnya bisa anak-anak lihat sendiri ini bentuk apa? Ya, segitiga sama sisi. Nah, di sini juga sudah ada sudut-sudutnya, yaitu A, B, dan C. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan ke papan. Di papan Ibu sudah buat bingkai dari segitiga sama sisi ini. Nah, sekarang kita tempelkan ya. Dan kita buat titik-titiknya. Untuk yang di bawah ada A. Kita tulis bayangannya biar kita tahu bedanya. Di sini B, di sini C. Nah, setelah itu kita akan melakukan putaran pada segitiga ini. Nah, di sini kita ini sama ya, A, B, C. Sekarang kita putar satu putaran.
seperti ini. Nah, jadinya titik A ke C, ya. Bisa lihat tadi A ke C. Nah, itu baru satu putaran. Sekarang kita putar lagi. Satu putaran. Nah, sekarang titik B ke A. Nah, begitu baru 2 putaran ya. Sekarang kita putar lagi. Nah, ternyata di putaran ketiga titik A kembali seperti semula di titik A-nya juga. Di sini juga B, di sini juga C. Nah, berarti dari putaran kita lakukan tadi, segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Nah, begitu anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bangun datar lainnya. Nah, di sini Ibu sudah punya kertas berbentuk persegi panjang, dan di sini juga sudah ada titik-titiknya A, B, C, dan D. Nah, di papan juga Ibu sudah membuat bingkainya dengan titik-titiknya juga. Nah, sekarang kita yuk menentukan simetri putar dari bangun datar persegi panjang. Nah, sekarang kita tempelkan. Sekarang kita putar satu lingkaran. Kita putar. Nah, apakah sesuai? Tidak. Berarti bukan simetri putar. Nah, kalau seperti ini, ya sesuai. Baru satu putaran ya berarti, karena dia menempati bingkainya. Nah, sekarang kita putar lagi. Apakah sesuai? Tidak. Nah, sekarang kita putar lagi. Apakah sesuai? Ya, yang dimana juga titik-titik awalnya kembali seperti semula. Di sini ada titik A, di sini ada titik B, C, dan titik D. Nah, berarti persegi panjang memiliki simetri putar berapa? Ya, persegi panjang memiliki simetri putar sebanyak 2 simetri. Ya, pintar sekali. Baik anak-anak, setelah anak-anak tadi sudah menonton video, melihat gambar, dan kita juga sudah mempraktekkan langsung cara menentukan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Nah, sekarang coba kita bersama-sama untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama ada konsep simetri. Ayo, konsep simetri bagaimana? Ya, suatu bangun dikatakan simetri apabila bangun tersebut mampu saling menutupi ketika dilipat maupun diputar. Yang kedua, simetri lipat itu apa? Ya, simetri lipat itu adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bangun datar menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, selanjutnya ada simetri putar. Yang dimana simetri putar itu adalah jumlah banyaknya cara suatu bangun datar menempati bingkainya ketika diputar 1 kali lingkaran. Nah, itulah materi kita pada hari ini, dan kita juga sudah mempraktekkan langsung bagaimana cara menentukan simetri lipat dan simetri putar menggunakan kertas. Nah, anak-anak bisa terus latihan di rumah agar lebih memahami materi tentang simetri lipat dan simetri putar di rumah menggunakan kertas lipat lainnya, ya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan mengenai simetri lipat dan simetri putar? Ibu persilakan jika masih ada yang kurang jelas untuk materi hari ini. Tidak ada? Oke, berarti materi hari ini jelas ya. Dan materi hari ini tidak boleh dilupakan. Nah, karena kita sudah belajar hari ini, kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, untuk itu jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan tutup pembelajaran pada hari ini.
Nah, tadi kita sudah diawali dengan doa, sekarang kita juga mengakhiri dengan doa. Nah, untuk itu Ibu akan langsung pimpin ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak sudah melakukan dan melaksanakan kewajiban kalian untuk belajar pada hari ini dengan sangat baik. Semoga nanti di minggu ke depan kita bisa belajar dengan lebih baik lagi dan lebih semangat. Terima kasih semua. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.